Annyeonghaseyo. Shalom untuk kita semua. Kita bersyukur di hari ini karena kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, dan sebagai juga warga Korea minggu ini boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Korea, dan Indonesia juga boleh merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Sebagai warga-warga yang merdeka, saya boleh dengar saudara suaranya merdeka, merdeka. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini saudara-saudara, mari kita masuk dalam ibadah ini. Dan sebelum kita masuk di dalam ibadah, mari kita bersatu sejenak, kita berdoa. Engkau baik Tuhan, dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kehidupan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kami ada saat ini Tuhan bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan. Tuhan Yesus, di saat ini kami datang kepadamu. Kami ingin meninggikan Engkau, kami ingin bersekutu di dalam-Mu Tuhan. Biarlah Engkau hadir menolong kami semua, menyentuh hati kami masing-masing Tuhan, agar kami bisa menikmati kehadiran Tuhan di tempat ini. Ini doa kami Bapa, biarlah ibadah kami di siang hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang semua untuk berdiri. Mari kita berikan hati kita untuk
pujian. Ini kami Tuhan, biarlah pujian kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya rindu kita semua di tempat ini boleh saling memberkati. Kita boleh katakan kepada orang mulia, Hananim cubok hamida, Hananim cubok hamida. Haleluya. Berkatnya tercurah di tempat ini. Amin. Amin. Kita mau puji Tuhan, berkat Tuhan.
Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehidupan, untuk kebaikan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanya bersama-Mu kami dapat melewati hidup ini Tuhan. Amin. Bersama-Mu ya Tuhan.
kesembuhan di tengah-tengah kami. Bersama dengan Tuhan ada pemulihan di hidup kami, ada pemulihan di hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk berdiri. Kita masih berdiri, kita akan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu, maksanya. Shalom. Ya. Gimana kabarnya sepanjang minggu ini? Masih panas ya? Ya. Cuma 계셨으니까 좀 되겠어요. 또 날씨를 잘 지내시는가 모르겠습니다. Ya, hari ini khususnya pemuda pemudi dari gereja Pengsan datang gereja kita dan kita beribadah bersama ya. Apa saudara itu suka? Ya. Walaupun ya negara asal berbeda, kita satu keluarga dalam Tuhan. Amin. Hari ini saya mau membagi firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8 dari ayat 12 sampai 17. 예, 오늘 제가 나눌 말씀은 로마서 8장 12절부터 17절 말씀입니다. 네. Di temanya, apakah saudara-saudari telah menerima roh yang menjadikan anak Allah? Ya. 양자의 영을 받았습니까? 하는 제목으로 오늘 같이 한번 말씀 나누도록 하겠습니다. Yang mari kita membaca firman Tuhan kitab Roma dari ayat 12 sampai 17 secara bergantian. Ya, 8장 11절 17절까지 우리 교독하도록 하겠습니다. saya baca dulu ya, 10절 제가 먼저 읽겠습니다. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Apakah saudara-saudari telah menerima roh yang menjadikan anak Allah? Sekarang kita sebagai orang Kristen, kita memanggil Tuhan, ya Apa, ya Bapa. 우리가 그리스도로서 하나님을 우리의 아빠, 아버지, 아빠 이렇게 부릅니다. Sebenarnya kita tidak boleh memanggil Allah yang menciptakan semesta alam ini Raja atas segala raja. Bagaimana kita bisa memanggil Allah yang begitu Maha Kudus, Maha Tinggi sebagai
Apa dan Bapa kita ya. Kita sudah orang yang berdosa itu. Tapi gimana kita bisa memanggil Allah yang Maha Kudus, Allah yang menciptakan segala-galanya itu, kita bisa memanggil Apa dan Bapa. 우리가 죄인으로서 어떻게 우리가 거룩하신 하나님을 우리의 아버지, 아빠 이렇게 부를 수가 있냐? 사실은 불가능한 일이고요. Tapi kita dosa kita itu diampuni oleh Kristus Yesus, sehingga kita diadopsi sebagai anak Allah itu. Jadi kita menjadi anak angkat. Maka kita bisa berseru kepada Allah, ya Apa, ya Bapa. 그러나 우리가 이제 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 우리가 이제 구속함을 입어서 우리가 그리스도의 은혜로 우리가 하나님의 양자가 된 거죠. 하나님의 양자, 자녀가 된 것이죠. 그래서 우리가 하나님을 우리의 아빠, 아버지 이렇게 부를 수가 있게 된 것입니다. Jika kita hidup dengan mengingat anugerah Tuhan, kita dapat hidup dengan sukacita dan rasa syukur, bahkan taat kepada Tuhan senantiasa. 그래서 우리가 이제 이 양자된 자로서 우리가 기쁨과 감사함으로 우리가 그 하나님 은혜에 감사함으로 우리가 하나님께 이제 순종하며 나가게 되는 것입니다. Di dalam kitab Luka pasal 15 ada sebuah perumpamaan tentang anak yang hilang itu. Bapak Saudara sudah tahu itu ya, kisah itu ya. Anak yang kedua ini dia minta harta itu kepada papa dia dan dia mengambil dan juga dia pergi ke negara lain ya. Dan kemudian dia memboroskan semua harta dengan hidup berfoya-foya. Nanti dia menghabiskan segala harta dia itu, nanti dia merasakan lapar dan juga dia menyesal hidup dia. Maka dia nanti bertobat dan kembalikan pada rumah bapa dia itu. Ketika dia kembali ke rumah bapa dia berpikir, saya tidak layak diterima sebagai anak papa saya. Saya tidak layak dipanggil sebagai anak papa saya lagi. Mungkin saya itu diperlakukan salah satu sebagai seorang hamba itu. Dia berpikir begitu dan dia pulang ke rumah bapak dia. Tapi bapaknya itu senantiasa selalu itu menunggu anak itu kembalikan pada dia. Dan ketika dia bertemu anak yang kedua ini itu dia berlari dan peluk dan juga dia memakaikan cincin dan juga dia mengenakan jubah dia dan juga mengadakan pesta yang luar biasa. Anak yang kedua ini terkaget itu ya. Mungkin pasti bapak dia itu marah dan juga dia mungkin mengusirkan dia itu dari rumah dia itu. Tapi bapaknya itu tetap mengasihi, tetap menyatakan kasih juga ya, menciumi dia. Ya. Maka dia itu pasti setelah itu anak yang kedua ini hidup di mana tidak dinyatakan dalam kitab ini ya. Tapi kita bisa bayangkan anak ini pasti mempunyai hati yang berhutang budi kepada ayah. Jadi dia itu dengan sukacita, dengan hormati kepada papa, dia sepanjang hidup dia itu hidup dengan ya, hati yang berhutang itu. Di dalam ayat 12 saja. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang. 여기 보면은 누가복음 15장에 보면 잃어버린 아들에 대한 그 구조가 나오죠.
둘째 아들이 그 아버지로부터 재산을 다 받아가지고 그 영국으로 떠났어요. 그리고 거기서 허랑방탕하게 지내다가 나중에 결국은 이제 모든 걸 다 허비하고 난 후에 이제 자기가 이제 잘못된 것을 깨닫고 이제 아버지께로 돌아오죠. 근데 아버지 돌아올 때 그 아들은 이렇게 생각했어요. 야, 나는 더 이상 아버지의 아들로서 나는 부를 자격이 없다. 나는 이제 그 종의 한 사람으로 살아가야겠다. 이렇게 생각하고 왔는데, 그런데 아버지는 그 멀리서부터 아들이 오는 것을 기다리고 있다가 달려가서 안아주고 또 그 자기 손에 있던 반지를 끼워주고 자기 옷을 벗어서 입혀주고 그리고 성대하게 이렇게 축제를 부렸단 말이에요. 아들로서는 굉장히 놀랐겠죠. 아버지가 아마 화를 내고 자기를 쫓아낼 거라 생각했는데 그러지 않았어요. 그 이후에 사건에 대해서는 정확하게 다시 성경에 나오지 않지만 이 아들은 일평생 이제 빚진 자의 마음으로 그 아버지에게 빚진 자의 마음으로 살았었다는 거죠. 그것이 바로 오늘 우리 12절에 나오는 우리는 빚진 자로다. 형제들아 우리는 빚진 자로다 하는 이 마음이에요. 그러니까 kita semua berhutang budi atas anugerah Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak dipanggil sebagai anak Allah itu, tapi Tuhan melalui kasih karunia Tuhan mengadopsi kita sebagai anak itu, sebagai anak itu. Maka kita hidup bagaimana kita hidup sepanjang hidup kita itu bersama dengan Tuhan, ya. Kita pasti hidup dengan berhutang budi kepada Allah. Hati yang berhutang budi berarti hati yang punya rasa syukur dengan sukacita dan rela mentaati pada firman Tuhan. Nah, inilah itu kita orang yang berhutang. Di sisi lain, bagaimana anak yang sulung? Anak sulung. Anak sulung ini bekerja keras di dalam rumah bapak itu untuk apa? Untuk dia mewarisi warisan bapak itu, untuk mendapatkan warisan. Jadi anak sulung ini sebenarnya itu bekerja keras. Meskipun dia bekerja keras di dalam rumah dia, tapi dia bukan rasa hormat atau rasa syukur, rasa sukacita kepada bapak dia, melainkan dia rasa kewajiban. Inilah hati yang perbudakan itu, bukan hati sebagai hati seorang anak itu. Jika dia tidak bekerja keras, dia dimarahi oleh bapak itu. Dia mempunyai rasa ketakutan kepada bapak dia. Maka anak sulung ini seperti anak yang di bawah hukum Taurat. Kalau dia tidak bekerja keras, dia mungkin berpikir dia diusirkan dari rumah dia. Seperti itu. Inilah itu rasa ketakutan dia, rasa perbudakan. Anak yang perbudakan. Ketika saya 그랬습니다. 첫째 아들은 어떤 마음을 가지고 일했냐면, 첫째 아들도 그 아버지 때 열심히 일했죠. 그러나 그 아들은 아버지를 존경하고 기뻐하는 마음으로 일한 것이 아니라 하나의 그 응답으로 일했어요. 이것은 바로 율법 아래에 매여 있는 그런 아들로서 늘 두려움을 가지고 살아갑니다. 그러니까 이 아들은 정말 어떤 아버지의 진정한 아들로서의 삶을 사는 것이 아니라 어떻게 보면 그 집에 있는 노예와 그 집에서 살아가는 한 사람의 종과 같은 마음으로 살아가는 진짜. Ketika saya menoleh ke kehidupan saya juga sama seperti anak yang pertama, karena papa saya itu selain itu mantan perwira dalam angkatan laut. Maka dia itu
sangat keras juga sebenarnya. Kalau saya bangun terlambat atau tidak mengikuti perintah dia itu langsung dipanggil dan juga dimarahi. Maka itu saya juga selalu hidup dengan tegangan. Jadi saya juga tidak bisa merasakan sukacita dan juga kebebasan yang sejati ya. Jadi saya berpikir Bapak saya Allah juga ada juga sama seperti Bapak saya itu. Jadi Allah itu kalau saya melakukan kesalahan, Allah itu menghukumi dan juga menakutkan saya. Suatu hari saya itu ikut KKR itu di waktu saya umur hampir 20 saya mahasiswa itu. Saya ikut KKR. Waktu itu saya baru bertemu Tuhan Yesus yang penuh kasih. Maka istri saya juga berubah, juga saya bisa percaya pada Tuhan yang penuh kasih dan sayang. 저도 이제 재상을 돌아오면 이제 좀 그런 이야기지만 저희 아버지가 이제 그 해군 장교로 이제 은퇴를 하셨어요. 그리고는 중간에 이제 몸이 좀 안 좋으셔가지고 근데 아버지 성격이 굉장히 좀 이렇게 군인 기질이다 보니까 굉장히 엄하셨어요. 그럼 제가 뭐 잘못하고 이러면 바로 불려가지고 후통받고 이렇게. 그러니까 하나님도 굉장히 저는 두려운 하나님, 무서운 하나님으로 제 머릿속에 인식이 됐어요. 그러니까 제가 사랑의 하나님, 물론 하나님이 우리가 잘못할 때 무너지고 하나님 하지만 그러나 근본적으로 하나님이 사랑이시라는 것을 저는 거의 깨닫지 못하고 있어요. 그러다가 제가 이제 저는 그 대학생 선교회 CC에서 대학교 다녔습니다. 거기서 이제 인격적인 하나님을 만나게 됐어요. 그러면서 이제 제가 상도 변화되고 이제 정말 하나님은 사랑이 많으시고 무서운 벌 주는 하나님이 아니라 자비로우신 하나님, 사랑의 하나님이라는 것을 깨닫게 됐습니다. sebenarnya orang-orang Muslim juga memikirkan Allah yang menakutkan mereka. Jika mereka melakukan kesalahan, Allah itu menghukumi mereka. Saya berpikir itu mungkin persepsi saya itu salah atau tidak, saya mungkin tidak yakin satu mungkin, tapi saya orang Muslim mungkin pikir begitu. Allah itu bukan Allah yang penuh kasih, Allah yang menyembah, Allah yang mereka menyembah itu Allah yang menghukumi dan menakutkan mereka. Jadi mereka berusaha melakukan kebaikan untuk diselamatkan dia. Di dalam Alkitab anak Abraham, dua anaknya, Ishak dan Ismail. Ishak itu adalah anak dari perjanjian. Padahal Ismail adalah anak dari hukum Taurat. Hukum adalah melakukan apa yang kita lihat. Karena kita tidak percaya satu dengan yang lain. Maka semuanya itu didokumentasi. Dan mereka berpikir menerima sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Nah, inilah itu adalah anak Taurat. Tapi anak perjanjian itu apa? Walaupun tidak lihat, tapi percaya dia. Maka itu kredit. Inilah itu kita itu anak Allah itu ya, anak perjanjian. Anak perjanjian. 무슨 보면 이삭과 이스마엘이 나오죠. 아브라함의 두 아들 나오는데 이삭은
뭡니까? 약속이 아니라 약속이 아니라. 이 약속이라는 건 뭡니까? 다 신용이죠. 보이지 않지만 믿는 것이죠. 그러나 율법의 자녀, 율법의 아들이라는 것은 뭡니까? 믿지 못하기 때문에 눈에 보이는 것만 이렇게 믿기 때문에 모든 것을 문서화해야 되고 모든 것을 행한 대로 받는 것. 그것이 바로 율법의 자녀입니다. 율법의 자녀. 그렇지만 우리는 약속이 가능합니다. 자, waktu orang tua mengasih anak diperlukan syarat itu. Syarat apa itu? Kalau Ibu Elba dan Sumar itu mengasih pilihannya, kenapa? Karena mereka mempunyai sesuatu yang pilihan itu mempunyai sesuatu yang khusus itu. Kenapa dia mengasih pilihan dia? Anak kita. Maka orang tua mengasih anaknya tanpa syarat, tanpa syarat. Allah Bapa kita juga mengasihi kita tanpa syarat, bukan dengan apa yang kita membanggakan atau apa yang kita menonjolkan dia. Karena kita sudah diadopsi sebagai anak Allah, maka mengasihi kita tanpa syarat. 여러분 부모님이 자녀를 사랑하는 무슨 조건이 필요합니까? 조건이 있어서 사랑하는 거예요. 부모님은 자기 자녀, 자기 아들, 딸을 아무런 조건 없이 사랑해요. 그래서 부모의 사랑이라는 것입니다. Belum lama ini ada sebuah kisah kasih cinta yang sejati dari seorang papa yang mewujudkan Amerika dan seluruh dunia ini. Anaknya namanya Rick, papanya namanya Dick. Dick ini Rick anak itu ya. Rick ini dilahirkan dengan ketidakberuntungan. Dia itu waktu dilahirkan tali pusar itu mengelilingi leher dia dan dia itu dilahirkan dengan kurang oksigen. Maka dia menjadi seorang cacat sebagai kelumpuhan otak itu. Maka dia tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara bahasa juga dia. Tapi nanti dia maka itu dokter bilang kepada orang tua itu, anak ini tidak bisa bertumbuh secara normal, jadi menyerah nyawanya lebih baik itu. Tapi orang tua itu tidak menyerah dia, mereka tetap memelihara, mereka mengambil keputusan tetap memelihara anak itu. Jadi anak itu terus bertumbuh. Tadi dia bisa berbicara dalam bahasa komputer, bukan dengan bicara dengan mulut. Ya cuma mungkin anak ini bisa mungkin sedikit main komputer, jadi dia bisa apa yang dia mau inginkan dia ucapkan, yaitu tulis itu dalam komputer. Waktu dia berumur hampir 15 tahun, dia itu ketik dalam komputer itu, aku ingin berlari. Maka bapak ini tuh ya membawa anak yaitu pertandingan berlari 8 km itu pertama kali, 8 km. Jadi 8 km itu orang-orang lain semua itu tidak bisa. Itu ini pasti membuat anak lebih sulit. Jangan begitu, semua itu membantai. Tapi bapaknya tetap itu mengajak anak itu dan juga itu pertandingan berlari. Jadi 8 km itu sudah sukses. Kemudian anak ini, tahun 1982 bapak itu membawa anak ini maraton. Maraton itu berapa kilometer? 42,195 km ya. Di Amerika, Boston itu terkenal ya. Itu juga mereka itu sukses ya, walaupun mereka masuk
ke dalam finish line urutan kedua dari belakang itu, bukan ke depan saja, dari belakang itu kedua itu. Kemudian anak ini mempunyai impi yang lebih besar itu. Dia mau ikut triathlon tahu? Triathlon itu berenang, naik sepeda, dan juga maraton. Tiga macam campur itu tadi itu. Berenang itu hampir 4 km. Kemudian naik sepeda itu 180 km. Dan juga maraton 42,195 km. Jadi itu berangkat dari jam 7 pagi dan harus masuk sampai jam 12 malam. Jadi selama 17 jam harus masuk ke dalam finish line ya. Habis akhir. Jadi sebenarnya itu bapaknya itu tidak pernah itu berenang ya. Nah, sebenarnya itu dia tapi bapak ini itu mengikat anaknya itu dalam perahu karet dengan pinggang, dan juga dia berenang itu. Kemudian dia itu naik sepeda itu dengan daerah Rabat itu. Daerah Rabat tahu nggak? Daerah Rabat itu api yang berjalan dari daerah itu seperti letusan, daerah letusan. Kemudian maraton 41 km. Tapi ya mereka masuk, pada akhirnya mereka masuk. Hampir semua itu sudah masuk. Hampir jam 12 malam mereka masuk. Jadi itu rekor mereka itu 16 jam hampir 10 menit. Ya. Sebenarnya harus masuk dalam 17 jam itu ya. Tapi mereka itu rekornya 16-10 menit jam. 잠깐 또 통역을 하고 하겠습니다. 네가 뭐 딕이라는 그 유명한 좀 이야기가 있어요. 아버지 이름이 딕이고 아이 이름이 릭인데 이 릭이 태어날 때 이 탯줄이 목을 감아가지고 이 산소 부족으로 내승마비가 걸린 아이예요. 그래서 의사는 이 아이를 포기하라고 그랬어요. 부모님한테. 자라봐야 이게 정말 힘들고 생명이 이렇게 오래 갈 수 없더라고. 근데 부모는 끝까지 키우겠다고 해가지고 그 아이를 끝까지 키웠어요. 그래가지고 이 아이가 말도 할 수 없지만 나중에 이제 컴퓨터를 이렇게 치기 시작해가지고 자기가 컴퓨터에다가 내가 달리고 싶다 이제 이런 그 글자를 쓴 거예요. 그걸 아버지가 보고 그 아이가 15살 됐을 때 그 아이를 데리고 이제 8km 전에 이제 마라톤이 아니죠. 뭐라고 해야 되나요? 그냥 좀 한 바퀴 돌고는 이제 그런 걸 했죠. 그러니까 이제 1982년에 이제 보스턴 그 마라톤에 42.19km 거기다 놓고 출시했어요. 사람들이 다 말렸죠. 안 된다. 너 이거 이렇게 하면은 할 수 없다. 아이를 더 힘들게 할 거다. 막 몸살을 말렸지만 아버지는 그 아이를 데리고 마라톤에 참여했어요. 그래가지고 결국 들어왔어요. 끝에서 꼴찌에서 두 번째로 들어왔지만 어쨌든 성공했어요. 그러면 아이가 다 더 큰 꿈을 갖게 됐어요. 나 3종 7인 경기에 도전하고 싶다. 장애를 가진 아이로서 정말 대단하죠. 3종 7인기가 뭐냐? 수영을 갖다 4km 수영을 해야 돼요. 그 다음에 자전거를 갖다가 180km 자전거 타고 그리고 용안지대를 돌아오는 거예요. 그러고 나서 마지막 마라톤 42.1km. 그걸 갖다 아침 7시에 출발해가지고 밤 12시 전에 들어와야 돼요. 그러니까 17시간 안에 들어와야 돼요. 근데 이 아버지는 원래는 수영도 잘 못하는 사람이었어요. 근데 아들을 위해서 그 아들 갖다가 자기 고무 보트에 태워가지고 자기 허리에다가 이렇게 감았어요. 그리고는 이제
수영을 하고 그 다음에 이제 또 자전거 180km 달리고 그리고 마지막 마라톤. 그래가지고 다른 사람들이 다 이제 끝나고 밤 12시 근데 사람들이 돌아가지 않고 이 사람들이 이 경기를 끝까지 완주하는 걸 알고 끝까지 그 자리에 서 있었어요. 그래가지고 그 아이가 들어올 때 그 아버지와 아들이 들어올 때 박수 치고 마치 자기 아들 들어온 것처럼 이렇게 기뻐했거든요. 그래서 이제 스텔라 서너 사이 딴게 아니니 소랑 마르타만 itu bertanya kepada ayah dia, bagaimana anak ibu, bagaimana kamu bisa melakukan hal ini? Jadi ini dia menjawab, tanpa ayahku saya tidak bisa lakukan ini. Kemudian ke wartawan itu bertanya kepada bapaknya Uli tadi, bagaimana Anda bisa lakukan hal ini? Jadi tanpa anakku saya tidak melakukan hal ini. 그래서 그 경기가 끝난 후에 그 인터뷰를 했는데 그 아들에게 너 어떻게 이 일을 할 수 있냐 그랬더니 아버지가 아니었다면 나는 일을 할 수 있을 거다. 그 다음에 또 아버지에게 물었을 때 아버지도 내 아이가 아니었다면 나는 일을 하지 않았습니다. 아이들 정말 뭐라고 우리 한번 영상 한번 볼까요? 네, 한번 좁아 비디오 한 4분짜리 손딱 비디오를
Ya, waktu saya melihat video ini, saya itu mengingat anak saya sendiri begitu ya. Anak saya juga seorang cacat autis. Bagaimana saya itu mengasihi anak saya seperti ini? Saya sebenarnya itu malu gitu ya. Saya tidak mengasihi anak saya seperti ini. Jadi saya melihat video ini, saya sangat terkagum, maupun juga saya itu ya menyesal hati saya itu ya. Inilah itu hati seorang bapak itu, hati ala bapak kita. Sebenarnya kita seperti orang yang berdosa, kita itu di hadapan Tuhan seorang orang bercacat itu ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat. 제가 이제 이 비디오를 보면서 저희 아들을 생각했어요. 저희 아들이 사실 저희 아들 혼자 장애에 갔을 때 말도 제대로 하지 못하고 이렇게 병원에 있지만 제가 참 나는 이 아버지처럼 이렇게 하지 못한다는 것 때문에 내가 하나님한테 그런 마음이 있었는데 ya, 어쨌든 kita bukan budak lagi, kita adalah putra. Seperti yang tertulis dalam ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak lagi. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Jika Rick bukan anak T, bagaimana mungkin dia mengatakan bahwa dia ingin berlari kepada seorang pria bernama D dengan tubuh yang bercacat seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apakah saudara-saudari tahu perbedaan antara budak dan anak itu? Budak itu mempunyai hati yang takut, hati yang takut. Dia selalu melihat Tuhan itu ya. Kalau Tuhan, kalau dia melakukan kesalahan, Tuhan itu ya memarahi dia. Jadi dia itu selalu punya hati yang takut itu. Tapi anak itu tidak begitu dia. Ya. Walaupun dia membuat kesalahan, bahkan dia menghabiskan ratusan miliar dolar itu, tapi dia hanya hati yang memaafkan dia. Jadi itu bukan takut itu. Ya. Saudara-saudara, di dalam pabrik ada itu anak sadang itu ada ya, anak sadang itu dia takut bapak tahu. Walaupun dia kesalahan, dia tidak diusirkan, ya. Tapi kalau dia bukan anak itu seorang yang karyawan biasa itu, dia takut, pasti takut. Kalau dia disalah itu membuat kesalahan, dia akan diusirkan atau dikucilkan. Nah, dia takut itu. 종과 아들은 엄청난 차이가 있습니다. 이 종은 어떤 일을 잘 못하면 자기는 그 집에서 쫓겨날까봐 굉장히 두려워하죠. 그러나 우리는 하나님의 자녀이기 때문에, 물론 우리가 살아가면서 우리가 죄를 짓지 않을 수는 없어요. 죄를 지을 수밖에 없는 우리가 인간은 태어났지만, 그러나 우리는 하나님 앞에 미안한 마음을 가질 수 있어요. 우리가 하나님 말씀 순종하지 않고 말씀드렸지만, 그러나 우리가 두려워하는 영에 사로잡히지는 않는답니다. 이것이 종과 아들의 차이입니다. 그러니까 우리는 율법에 따라서 율법으로 낳은 아들이 아니라 우리는 약속이 있습니다. 우리가 율법을 지키지 못했기 때문에 우리가 어떤 심판을 당하고 정죄를 받는 그런 것이 아니라 우리는 하나님의 아들이기 때문에, 하나님의 자녀이기 때문에
우리가 뭐 부모님에게 잘못하면 우리가 미안한 마음 가질 수 있지만 그냥 우리가 그런 두려움을 갖는 그런 존재가 그것을 Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak. Roh Kudus yang berdiam di dalam kita itu bersaksi bahwa kita adalah anak-anak. 그래서 우리는 하나님의 자녀에서 우리 안에 거하시는 성령이 증거하신다 이렇게 말씀합니다. Anak mewarisi semua warisan dari ayah juga. Di dalam ayat 17 itu, dan jika kita adalah anak, maka juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Anak ini berwaris juga warisan dari bapaknya. Waktu bapaknya meninggal, dia itu mendapatkan warisan. Walaupun warisan itu berefek setelah kematian, tapi pengaruhnya itu tetap berjalan selama masih hidup, ya, selama masih hidup. Tadi saya sudah bilang itu anak sajang itu, walaupun dia ada di posisi di bawah yang paling rendah itu, tapi kalau dia orang-orang tahu oh ini anak sajang, kalau tidak boleh orang-orang itu tidak memperlakukan sembarangan tidak kepada anak itu ya. Walaupun dia masih posisinya dedi atau di bawah dedi pun, kalau dia anak sajang itu orang-orang itu memperlakukan gimana itu tetap menghormati dia juga ya, betul kan? Kalau kita ke anak sajang itu 그래서 우리는 또한 실제로 보면 우리는 약속의 자녀면서 또한 우리가 그리스도와 함께 하나님의 유산을 받을 자다, 상속자다라고 말하고 있죠. 상속자. kita mewarisi apa itu ya? Nanti kita mewarisi apa? Kerajaan Allah itu arti apa? Kerajaan itu serupa dengan karakter Kristus, kemampuan, kekuatan Kristus. Walaupun kita belum masuk ke dalam surga, tapi kerajaan Allah itu sudah dimulai dari muka bumi. Walaupun efeknya belum dinyatakan sempurna, tapi kerajaan Allah itu sudah bergerak bagi orang yang menerima posisi anak Allah. Jadi kita sudah menjadi anak Allah. Jadi kita sudah mulai menikmati suasana kerajaan Allah. Apa saudara percaya itu hari ini? Oleh karena itu, status identitas kita itu lebih penting daripada kemampuan kita itu. Tapi kita sering melupakan identitas kita itu. Bapak saudara-saudari, selalu ingat kita adalah anak Allah. Cuma hanya pasti itu menjawab orang itu. Saya juga sering melupakan saya itu karena keadaan yang sulit, saya menghadapi keadaan yang tidak aman. Saya konsentrasi hanya keadaan yang sulit, maka saya terlupakan itu. Saya adalah anak-anak. 우리가 하나님의 자녀라는 것을 우리가 기억하고 있어야 됩니다. 하나님의 자녀라는 이 신분이 우리의 능력보다 더 중요한 거예요. 우리가 누구입니까? Dan juga siapakah Allah kita itu?
Allah Bapa kita Allah yang tegas atau Allah yang penuh kasih itu. Ini juga penting. Memang Allah juga bisa menghakimi juga itu, tapi dasarnya itu Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Dan juga kita waktu kita hidup di muka bumi ini, kita harus menderita bersama dengan Tuhan juga, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Selama kita hidup di dunia ini, kita pasti menghadapi penderitaan kesusahan juga. Karena sekarang iblis setan masih bergerak, masih punya kekuatan di muka bumi. Maka kita pasti menghadapi masalah, kesusahan, tantangan, pergumulan juga. Tapi dalam ayat 18 itu tertulis bahwa sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaannya yang akan dinyatakan kepada kita. Sementara kita bisa menghadapi masalah, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang kepada kita. Ini penderitaan itu sementara, kemuliaan itu kekal. Jadi kita sementara itu kita bisa menderita karena Tuhan Yesus, kita bisa menderita. Tapi kita tetap sabar, bertekun. Nanti kemuliaan yang akan kita jauh lebih besar daripada kita yang menderita sementara di muka bumi. Kita dan Tuhan Yesus sudah menjadi satu keluarga. Jadi Tuhan Yesus menderita, kita juga menderita sebagai anggota keluarga. Gimana Bapak Saudari, sampai saat ini Bapak Saudari hidup sebagai anak Allah atau anak perbudakan yang takut? Ya? Saya tetap hidup sebagai anak Allah yang berbangga. Oh, Pak Harni, tapi secara itu saya juga sebagai besar itu mungkin anak perbudakan, ya, saya tidak tahu ya, semoga Bapak Saudari membentangkan impian itu. Ya. Walaupun permohonan kita tidak dikabulkan, tapi itu pun juga rencana Tuhan yang terbaik bagi kita. Jadi Bapak Saudari ya panjatkan doa kepada Tuhan sesuka hati. Dan juga kita tidak usah takut atas kegagalan atau kesalahan. Ya. Kita tetap bergerak maju ke depan. Karena Allah kita adalah Allah Bapa yang penuh kasih. Jadi semoga kita semua menikmati kerajaan Allah di atas bumi ini, maupun juga kita tetap menghidupkan kerajaan Allah yang sempurna yang akan datang. Nah, semoga kita semua diberkati dan juga kita tetap mempunyai kebanggaan. Kita adalah anak Allah. Anak Allah yang penuh kasih, selalu menjaga, melindungi hidup kita. Amin, saudara-saudari. Ya, mari kita berdoa bersama. 마지막에 아픈 거 아니네요. 그래서 우리가 하나님의 자녀라는 이 사실을 우리가 기억하고 살아야 됩니다. 우리는 더 이상 종의 자녀가 아니라 종으로서 하나님의 어떤 노예로서의 그런 신분이 아니라 우리는 하나님의 자녀라는 그 신을 가지고 여러분들이 가지고 있는 꿈을 갖다가 펼치시기 바랍니다. 여러분들 하나님 앞에 기도하고 또 하나님께서 또 이런 소원을 들어주시도록 기도하세요. 예, 물론 그 소원이 안 들어주신다 할지라도 그래서 하나님께서 우리를 향한 가장 좋은 계획을 갖고 계신 분이기 때문에 여러분들이 두려워하지 말고 여러분들이 하나님의 자녀에서 늘 기억하시고 여러분들 삶 속에서
하나님이 베푸시는 은혜로 은혜. 특별히 우리가 하나님의 나라라는 이 부분을 우리가 상속받을 건데, 이 하나님 나라라는 것이 우리가 계속해서 우리 그리스도의 성품을 닮아가고 우리가 그러한 주님의 능력을 우리가 또 소유하게 되고 우리가 주님과 함께 계속해서 자라가는 우리의 믿음이 성장하고 자라는 그 뜻이 바로 하나님의 나라입니다. 하나님 나라가 이미 우리 안에 시작됐다는 것이에요. 하나님 나라는 우리가 죽어서 하나님 나라에 가는 그 개념만이 아니라 우리가 이미 하나님 나라 땅에서 시작됐습니다. 우리가 그것을 완전하고 영원한 하나님 나라는 우리가 이 세상에 떠난 후에 성취되겠지만, 그러나 지금 이 순간부터 우리가 하나님의 자녀로서 하나님의 영을 가진 자로서 우리가 하나님의 자녀답게 우리가 자부심을 가지고 여러분들이 믿음으로 건강하게 살아갈 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 같이 기도하겠습니다. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas anugerah-Mu. Sebenarnya kami tidak layak dipanggil anak-Mu, tapi Tuhan telah mengadopsi kami sebagai anak-Mu, Tuhan. Tuhan terima kasih, dan Tuhan telah mengizinkan kerajaan Allah bagi kami. Biarlah kami boleh menikmati kerajaan-Mu sebagai anak Allah. Roh Kudus, biarlah Roh Kudus selalu bekerja di dalam hati kami, kehidupan kami, sehingga kami tetap menikmati kerajaan-Mu dengan penuh sukacita. Dan kami juga memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, orang-orang yang terikat pada ketakutan, dan juga mereka tidak mengetahui keselamatan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu selalu memimpin hidup kami, sehingga kami tetap menikmati kebaikan-Mu, kemurahan-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu yang kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan berkati kita semua. Demikianlah firman Tuhan yang sudah disampaikan Mas Sani. Diucapkan terima kasih. Biarlah Tuhan terus memberkati kehidupan muslim dan keluarga. Dan saat ini saudara-saudara, kita akan memberikan syukur persembahan. Sementara persembahan dijalankan, kita akan nyanyikan pujian Yesuning Temone. Thank you.
berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami boleh beribadah, memuji Engkau Tuhan. Biarlah ibadah kami saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga boleh memberikan syukur persembahan kami Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berkati, kuduskan apa yang sudah kami berikan persembahan ini agar bisa dipakai untuk hormat dan